Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, jadi pada konten kali ini dengan temanya adalah Halo Cerita. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman kerja saya atau perjalanan karir saya sebelum bekerja di Alfamart. Oke, jadi cerita kali ini adalah perjalanan karir saya sebelum kerja di Alfamart. Oke, teman-teman ya. Kembali lagi dengan Halo Cerita dan balik lagi sama saya Nana Supriyatna di konten Halo Cerita. Oke, jadi konten video kali ini saya mau coba sharing cerita saya sendiri di balik hasil dan kerja keras saya sampai dengan saya bisa kerja di Alfamart saat ini. Saya mau cerita awal di mana saya mengenal sebuah pekerjaan dengan hasil jerih payah saya sendiri. Tepat pada tahun 2015, saya lulus sekolah SMP. Dan dulu, sempat saya bercita-cita menjadi seorang TNI, Angkatan Darat. Tapi, apalah daya, semua tidak terwujudkan teman-teman, dikarenakan orang tua saya mengalami kecelakaan pada saat itu. Dan harus berobat jalan selama 3 tahun. Dan saya pikir kalau saya lanjut sekolah, orang tua saya aja sedang sakit. Bagaimana saya mau sekolah? Bahkan saya bakal menjadi nambah beban orang tua saya. Dan dari hari itu saya menangis, merenung, dan saya sempat putuskan untuk bekerja saja agar saya bisa meringankan beban orang tua saya. Biarlah teman-teman saya melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi atau ke jenjang sekolah di mana mereka bisa mencapai cita-citanya. Ya, ini adalah sekolah SMA dan bisa menggapai cita-citanya yang lebih panjang lagi. Tapi saya memutuskan di bulan April saya lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah SMA. Tapi saya langsung kerja. Tepat di bulan 6, tepatnya di bulan 6 Juni 2015, saya nanya ke teman saya yang sudah bekerja. Dan ternyata ada kerjaan saat itu. Dan kerjaannya adalah di restoran. Dan pada saat itu kerjaannya adalah sebagai tukang cuci piring. Bagi saya, kerjaan itu tidak ada patokan selagi itu halal. Dan saya siap menjalaninya. Tepat di tanggal 15 Juni, saya izin ke orang tua saya dan nenek dan kakek saya. Karena pada saat itu memang saya dari kecil tinggal sama nenek dan kakek saya di kampung. Karena orang tua saya saat itu sudah kerja di Jakarta dengan bapak saya dan adik saya yang kecil dan sekolah di sana. Dan singkat cerita, akhirnya saya kerja di restoran seafood di Tangerang. Dengan hati yang terdalam, saya harus berjuang untuk masa depan. Semoga saya bisa menjalaninya. Beberapa hari kerja, rasa kangen dan kangen sama nenek. Keingat terus, tapi saya harus bisa karena buat masa depan saya dan bisa bikin bangga kedua orang tua saya juga nenek dan kakek saya. Singkat cerita juga, saya kerja sampai 2 bulan dan pastinya sudah gajian saat itu. Dan gaji saya itu saat itu jadi tukang cuci piring selama 1 bulannya adalah 650.000. Tapi di gaji saya itu saya sudah bersih, saya sudah dapat makan, sudah dapat tempat tinggal di restoran tersebut. Dan gaji saya 2 bulan, saya punya uang karena saya sudah bekerja. Saat itu gaji saya 2 bulan kerja adalah 2 juta lebih. Dikarenakan memang saya kerjanya ada yang setengah bulan. Dan gaji 2 bulan tersebut saya putuskan untuk izin ke pihak manajemen
perusahaan di restoran saya untuk saya pulang terlebih dahulu. Karena saat itu saya belum melakukan perpisahan sekolah. Pulang dengan naik kereta lokal tujuan Rangkas Bitung, itu sangat menjadi beban buat saya. Karena saya di saat perpisahan sekolah, saya harus pulang lagi ke sekolah. Di saat pulang sekolah, saya harus pulang lagi ke tempat kerjaan saya. Dan di perjalanan, beban saya hilangkan dengan berceria dan mengobrol di dalam kereta. Singkat cerita, di dalam kereta saya melihat dua orang yang mencurigakan saat itu. Dia menatap saya dengan sangat tajam. Dan tanpa saya sadari, ternyata yang dekat samping saya meraba kantong saya. Dan pada saat itu, memang dompet saya panjang sambil dikasih rantai kayak anak-anak zaman tren-trennya gitu ya. Bagusnya saya sadar dan langsung saya tegur. Mau ngapain bang? Dia berkata, sini dompet lu. Saya pikir, ini gaji saya bang, buat kakek dan nenek saya. Kenapa lu ambil bang? Akhirnya dengan rasa percaya diri dan gak takut, saya lawan. Dan saya gak habis pikir sama semua orang sekitar saya, cuman pada ngeliatin doang. Dan akhirnya saya didorong pada saat kereta mau berhenti di stasiun saat itu. Dan kaki saya melambai-lambai kena gesekan tempat nunggu kereta api. Berhenti. Dan sepatu saya hancur bagaikan daging yang dicincang. Dan kaki saya sobek saat itu dan harus dijahit. Pada saat kereta berhenti di stasiun Maja, yang mana memang kurang lebih 2 stasiun lagi untuk mencapai atau datang ke stasiun Rangkas Bitung. Saya langsung teriak minta tolong dan alhamdulillah security menolong saya. Dan dibantu dan saya pun digendong dan dibawa ke puskesmas terdekat. Dan akhirnya saya ditangani oleh pihak puskesmas terutama sama dokter, bahwasanya kaki saya ini harus dijahit. Dan dijahit sama pihak dokter kurang lebih ada 16 jahitan. Dan gaji saya ini, gaji 2 bulan saya, harus saya pakai dulu buat jahit kaki saya dengan 16 jahitan 350.000 pada saat itu. Di situ saya nangis sempat kecewa, gak bisa lawan itu copet. Tapi uang saya aman sih, karena ada rantainya. Jadi dompet saya gak berhasil diambil. Singkat cerita, saya nelpon saudara saya yang ada di kampung, suruh jemput saya ke stasiun Maja yang ada puskesmasnya saat itu. Jarak dari kampung saya ke Maja lumayanlah 1 jam, dan gak lama 1 jam saudara saya datang dan saya dibawa pakai motor menuju rumah. Sesampainya di rumah, nenek yang deket banget dengan saya nangis karena lihat kondisi saya. Mana 3 hari lagi acara perpisahan sekolah itu akan segera dimulai. Tapi bagusnya 3 hari itu jahitannya sudah kering dan saya pun bisa ikut perpisahan sekolah dengan ceria. Tapi karena pekerjaan saya hanya dikasih libur 4 hari oleh pihak perusahaan, siang itu juga selepas perpisahan sekolah, saya harus berangkat lagi menuju pekerjaan saya. Dengan rasa yang sakit, yang ngilu di kaki saya sendiri, saya harus berangkat lagi ke Tangerang buat kerja lagi dan mencapai cita-cita saya. Tangisan dari nenek yang mengalir, suruh jangan berangkat lagi. Tapi saya yakin dan saya kuat dan saya mampu. Sehabis perpisahan sekolah, kurang lebih jam 3 sore, saya langsung berangkat pamit sama nenek dan harus sampai jam 4 di stasiun Rangkas Bitung. Karena memang jalan menuju Tangerang yang murah, naik kereta doang, cuman bayar 5.000 naik kereta lokal. Bukan kayak sekarang sudah pakai KRL. Alhamdulillah tiba di kerjaan waktu itu jam 7 malam. Tiba di kerjaan, orang bertanya-tanya kepada saya. Kenapa kamu nak? Jawab saya. Jatuh dari motor. Padahal saya bukan jatuh dari motor, tetapi saya kena gesekan tempat orang menunggu kereta. Karena waktu itu saya mau dicopet. Saya cuma bilang saya ketiban motor, tapi nggak apa-apa, ya kan? Iya, saya nggak apa-apa kok. Dengan rasa yang sakit, ngilu, saya paksakan untuk bekerja. Setelah kerja 2 hari, saya jatuh sakit.
dan badan saya menggigil karena efek dari jahitan tadi mungkin. Ternyata aroma jahitan di kaki saya membusuk karena jahitannya lepas dan harus segera ditangani oleh tim medis. Dan pada saat itu, bos saya nggak tega ngelihat saya dengan kondisi yang sakit, menggigil, takutnya saya ini demam. Dan akhirnya, saking bos saya khawatir, saya langsung dibawa ke Rumah Sakit Puri Indah, yang tepatnya ada di Jakarta Barat, dengan medis yang profesional. Tiba di rumah sakit, ternyata kaki saya mengalami bengkak di bagian luka, sehingga jarum bius tidak bisa tembuskan bahkan patah. Jarum yang besar diganti, dan akhirnya bisa dibiuskan untuk pereda nyeri. Sesudah disuntikan, akhirnya dokter membuka jahitan dan mengkolek-kolek pakai alat medis, ditambah air infusan, agar bakteri yang ada di luka saya itu pada mati. Dengan rasa sakit saya menahan, itu demi kesembuhan kaki saya. Singkat cerita, dokter pun selesai membersihkan luka-luka saya dan kotoran infeksi di kaki saya. Dan segera memberikan obat agar infeksinya tidak menyebabkan luka parah. Dan anehnya, dokter tidak menjahit kembali. Karena kata dokter, jika dijahit ini akan seperti semula dan terulang infeksi. Dokter membiarkan luka yang begitu dalam di tubuh kaki daging kaki saya. Karena di usia saya yang masih muda, kata dokter, pertumbuhan dagingnya masih cepat dan masih bisa untuk sembuh dengan cepat. Singkat cerita, beres berobat dan pulang ke mes kerjaan diantarin bos saya. Total berobat saya waktu itu di rumah sakit di Puri Indah, totalnya adalah 2.500.000. Dan saya terima kasih buat bos saya sudah membayarkan biaya pengobatan saya. Dan bos saya kasihan dengan lihat kondisi saya, padahal saya baru kerja 2 bulan. Dan alhamdulillah bos saya bantu membayarkan pengobatan saya itu 1.500.000 dan sisa masih 1 juta dengan sistem dicicil. Jadi setiap gajian saya dipotong 200.000. Dan akhirnya 2 bulan setelah fase itu kaki saya sembuh dengan normal dan daging pun tumbuh kembali di kaki saya. Jadi itulah kisah cerita saya di balik sebelum saya kerja di Alfamart. Dan masih banyak lagi sebetulnya cerita-ceritanya belum bisa saya ceritakan di konten kali ini. Mungkin ini jadi konten saya di Halo Cerita part 1. Jadi nanti kita akan lanjut di part 2. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Boleh buat teman-teman juga yang mau berbagi kisahnya, silahkan teman-teman juga bisa email ke email saya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video saya. Oke teman-teman, thank you dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih.